dapat mampir ke rumah yang saling berbagilah. Senasib kita kan. Setelah beliau meninggalkan rumah yang ternyata beliau menangkap ada fenomena energi negatif di rumah dia, dan ada efeknya. Dia berefek kepada dia karena sudah berpengalaman di bidang itu. Jadi diyakini bahwa di rumah yang itu masih ada energi kuasa gelap. Itu yang kok sampai tidak puas cukup satu korban gitu, kok ingin korban-korban selanjutnya. Itu sampai apa salah saya gitu. Kalau menurut Lunas Baos, katanya itu karena iri hati dan dengki. Tidak ada kesalahan di situ. Iri hati, dengki, sirik, itu landasannya dia tidak suka. Dan banyak fenomena yang aneh-aneh di rumah. Kira-kira 2 hari yang lalu ada, kira-kira jam 3 dia belum tidur, itu masih terjaga. Yang berdua di rumah sama anak paling kecil itu, ada anjing melolong terus-terusan di depan gerbang tetangga. Karena ada lampu LPG, lampu penerangan jalan kan. Orang yang lihat di mana itu si anjing itu. Tengok, ternyata di depan gerbangnya sepertinya ada sesuatu yang digonggong sampai ekornya kibas-kibas terus. Saat bersamaan itu ada burung napi namanya ya di atas ya, yang dulu sering memang sebenarnya burung itu, cuman yang tidak menaruh kecurigaan karena yang rumah itu kan dekat banyak sawah, masih banyak sawah. Mungkin karena burung itu habitatnya di kan ada seperti itu gitu. Padahal kalau waktu dia Lunas Baos mikir Pak katanya sudah dikasih peneduh untuk membentengi keluarga yang dari kemungkinan serangan-serangan berikutnya. Sampai kita disuruh bawa ayam hitam 4 ekor, masing-masing satu orang satu ayam, dan kita dimandi dengan air yang ada periuknya, dan dipecahkan periuk itu. Baju yang kita pakai itu dibuang untuk buang sial, diganti dengan baju baru. Terus nanti kepala kita diikat dengan alang-alang. Terus tulangnya dibekali dengan dupa itu satu pak dengan minyak kelapa murni rasanya. Yang dupa itu harus dinyalakan di girong 3 itu satu, terus dilebus satu. Itu disarankan. Nanti kalau kita misalkan ada kecurigaan atau tidak percaya diri, kita ini kan di jidat kita minyak itu. Dan kalau kita pergi pesta, takut nanti ada makanan masuk di lidah kita. Nah itu sudah dibentengi seperti itu. Tapi nyatanya rumah tiang itu energi negatifnya masih kuat menurut Pak Gusti. Karena beliau sudah berpengalaman nih. Kayaknya kok berarti tidak ada efeknya dari peneduh itu kalau tiang pikir. Memang sih kalau menurut Pak Bagus itu, kalau apa dihitung dengan uang tidak sepenuhnya efektif. Memang di sana target nih yang nampak sekali. Nah begitu dia mau datang ke sana, semua hari baik gitu. Tidak ada, kadang-kadang kan hari pasah nggak boleh. Ini semua hari baik, pokoknya kapanpun
Bahkan kalau bisa besok harus datang. Terus dikasih jeda, besoknya datang lagi. Nah, karena nyari ayam hitam itu susah, dikasih jeda cuma sehari. Nah, yang untuk satu orang seharinya 100, kalau yang tidak hadir 200. Oke. 200, dan cari canang itu lain nih, cari di luar nih, daksinanya aja nih. Satu orang 100, yang tidak hadir 200. Karena anak yang di Jepang satu nggak bisa hadir, anak yang laki itu di PKL nggak bisa pulang, 200. Itu target, target. Terus kemudian Niki kan susah nyari periuk, artinya dia nggak bisa buatnya, nggak bisa buat. Artinya kalau memang Bapak nggak mau repot, biarlah di sini buatin sekalian. Nanti kita nanti kita rincikan. Begitu terakhir, Bapak, seluruhnya ini 275, semuanya atributnya semua nih, termasuk ya untuk alat-alat ritual nih lah. Itu targetnya. Jadi, nah setelah itu lagi dia minta anak yang di Jepang itu nomornya. Setelah nomor didapat, dia komunikatif intens gitu. Tanpa pengetahuan yang dia intens komunikatif. Terus begitu komunikatif, dia memberikan semacam keyakinan bahwa kalian sudah aman karena mama kalian sudah mempercayai saya sebagai mangku untuk melindungi kalian. Sudah dititip lah keluarga kalian sama saya. Mama kalian sudah seperti saudara saya. Oh, kalau gitu Jerumangku, saya anggap Jerumangku sebagai mama saya, dia bilang. Terus ujung-ujungnya, Dek, jangan bilang sama bapak ya, mama Jerumangku butuh sekali uang, bisa nggak bantu? Karena Jerumangkunya Niki kan yang ngomong yang istri Niki, yang jadi tunas paus dasar mangkunya suaminya gitu. Niki ya berpasangan Niki. Nah, Niki dia ngomong sama anak yang jangan bilang sama bapak butuh sekali uang, bisa nggak bantu? Karena Jerumangku Niki sama adik yang tidak sapaan, jadi dia butuh sekali uang, makanya dia harus pinjamkan. Dia kebetulan yang belum gajian di rumahku dia. Nah, karena dia yang dari kecil tidak pernah mendidik anak itu berbohong, selalu jujur, dia sampaikanlah ke dia. Wah, nah karena dia ke sana berpasangan berkeponaan dia kan, dia keponaan dia juga begitu, berempat juga begitu juga. Waktu itu hampir 1,5 juta per orang mewakili keluarga. Nah, dia ingatkan, Yan, tadi kok Jerumangku itu mau pinjam uang sama Lisa. Ayan ada nggak di telepon? Masa ya? Dia enggak ragu, sepertinya enggak percaya. Iya, ini nyata ini, Mbak. Lisa bilang enggak dikasih, tapi enggak boleh dikasih tahu Bapak. Akhirnya belum ada. Oh ya, yang penting ingatkan kalau memang ada, berarti ini sama berarti. Nah, lucunya lagi 2 harinya dia ditelepon. Ditelepon keponakan dia nih. Iya, betul dia ditelepon mau pinjamin uang. Nah, terus gimana? Kita susah lagi disusahin, kita lah kesana itu dalam keadaan susah, dia bilang. Disusahin. Nah, akhirnya yang karena siapa yang mau referensi yang pertama ke sana, yang cross check lah. Bu Agung, dia sudah ke sana sama ponaan dia. Pak tuh saya. Tapi yang ceritain, masa Bu Agung saya dipinjemin uang anak Elisa sama ponaan dia. Oh, sama siang juga dipinjemin uang, Pak. Menurut katanya, menurut
ide betara bahwa Ibu Agung lah yang bisa menolong mengasih minjam uang. Itu katanya. Berarti ide betara ndak paham Bu Agung suaminya stroke, kenapa mesti, berarti betaranya ndak uning gitu. Masa betara yang nyuruh bahwa Ibu Agung lah yang pantas memberikan pinjaman. Padahal dia Bu Agung ini ke rumah ndak punya, yang numpang di parnya. Terus suaminya stroke. Masa itu di betara hanya dia yang memberikan pinjaman. Ini betara dijual namanya. Tapi tidak logis ini, tidak logis kalau itu pelunas pausnya betara yang menunjuk dia yang harus bisa memberikan pinjaman. Itu ditentukan 5 juta, anak yang berapa juta. Tapi akhirnya karena kita sepakat, wah ini udah tidak beres ini. Itulah anunya, kronologisnya bagus. Nah yang ini berarti apa manfaatnya saya diberikan peneduh, katanya peneduh. Jangan lagi patut nanya ke bawah. Siapapun yang bergelar, baik supranatural, baik mengaku bisa melihat atma, baik mampu melihat alam-alam gaib, baik mampu menyengkel, karena di Bawangsingan ini adalah lengkap ilmunya. Tergantung Pak Tut apakah yakin dengan keilmuan ini. Kedua, apakah pasrah. Ketiga, apakah sabar. Nah, 3 fondasi ini yang harus kita punya di Bawangsingan, Pak Tut. Saya pastikan semua pertanyaan-pertanyaan Pak Tut tadi gampang Pak Tut dapatkan melalui hasil proses meditasi Bawangsingan yang baik dan benar, Pak Tut. Nah, makanya pasaman Bawangsingan ini berdiri untuk kita menemukan kebenaran sejati, bukan kata A, B, C, D dan sebagainya. Pak Tut, terbuktilah pengalaman hidup Pak Tut sendiri. Nah, sebagai pengalaman pribadi itu menjadikan pembelajaran sebagai cambuk yang luar biasa untuk menggali terus keilmuan Bawangsingan. Nah, ketika Pak Gus Pansir beliau masih merasakan ada energi negatif atau magic di sana, teknik Bawangsingan Pak Tut harus bawa dupa. Pertama, 1 pesel itu kita proses. Kedua, beras kuning. Itu saja Pak Tut, tidak perlu mengeluarkan uang, tidak perlu mengeluarkan ayam hitam, dan tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Karena tingkatan jenana simple, karena jenana yang akan bermain Pak Tut. Nah, beras kuningnya Pak Tut harus Pak Tut pakai kunyit asli. Itu Pak Tut. Boleh diambil lu. Ya. Karena luar biasanya Pak Tut. Pak Tut sudah bertahun-tahun di Bawangsingan masih mau mengeluarkan uang, mengeluarkan syarat ayam hitam dan sebagainya kepada orang yang tidak berkompeten. Nah, itu yang saya katakan tadi, harus yakin dengan ilmu sendiri, karena Bawangsingan sejatinya mengasihi ilmu tersebut sehingga nantinya menjadi suatu kebenaran, bukan suatu pembenaran. Karena Pak Tut niki notabenanya sudah banyak punya ilmu, karena di Bawangsingan harus tetap yakin totalitas 100% Pak, dipastikan. Inilah fungsi kita komunitas untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan baik kasat mata maupun tidak kasat mata.
Kalau masalah apapun kata orang patut, apalagi yang patut yakini, tapi beliau masih minta uang, perlu tanda tanya suatu kebenarannya, Pak. Karena patut sudah di bawah ringan, lawan patut dengan menggunakan jenane patut. Kalau kita jual rumah apa kata orang, pergi dari rumah apa kata orang, berarti kita sudah kalah berperang. Belum perang sudah lari gitu, Patut. Kalau sebelum berperang, Betul, Patut. Makanya saya bilang rawi rantas, malang-malang putung, Patut. Di sini kita sebagai pembukti, Patut. Mau setan sama mau jin, mau teluh, mau pasangan hancur apabila kita murni, apalagi memiliki jinana nirmala, Patut. Dipastikan, Patut, hancur itu kekuatan jahat daripada pakai kekuatan orang lain. Kita yang pakai kekuatan kita sendiri gitu, Patut. berawal dari itu anak yang ya terus Kita jangan kita sudah belajar berinteraksi bangunan sangat mempercayai orang yang katanya bisa, buntutnya bisa menghabiskan uangnya Patut. Itu suatu kebenaran, bukan suatu pembenaran lagi gitu. Terbukti, Patut. Siapapun mereka, apabila kita minta bantuan, beliau masih berharap uang kita, materi, itu suatu kebohongan. Karena masih didasari oleh materi. Spiritual murni tidak pernah dia akan berharap, apalagi menerima dari hasil spiritual murninya. Itu intinya kita berada di bawah ringan, menemukan suatu kebenaran. Patut anak-anak ingin ketemu Sang Peter, belajar yang baik dan benar di bawah ringan, dipastikan akan ketemu, Patut. Terbukti di keluarga Tiang semua sudah ketemu Sang Peter, Patut. Yang saya kadang, Patut, makanya saya sama komunitas lebih baik saya seringkan keilmuan daripada saya ngasih tahu beliau ada di mana. Saya inginkan komunitas itu cuma tahu suatu kebenaran, bukan suatu pembenaran, Patut. Di sini luar biasa bondingan, Patut. Kita sendiri yang melakukan itu, Patut. Tergantung, Patut, kapan bawa beras kuning 1 kilo, kapan bawa lupa harum itu persel. ini di waktu sekian tanggal dari Sabtu niki Sabtu Om Triambakam Yajamahe Sukandim Pustiwardanam Urwarukami Wabandana Mrisyor Moksiamamritat. Om Triambakam Yajamahe Sukandim Pustiwardanam Urwarukami Wabandana Mrisyor. Om Triambakam Yajamahe Sugandim Pustiwardanam Urwarukami Wabandanan Mrityon Moksiyamamritat.